juara. Ciro Alves kembali memberikan aksi terbaik dari babak kedua. Ciro Alves kembali menjadi instigator. Pada pekan ke-27 Liga 1 ini, Persib Bandung bertandang ke Stadion Gor Haji Agus Salim Padang pada Senin 10 Maret. Laga yang dimulai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tersebut, Persib sempat tertinggal 0-1 pada babak pertama, namun berhasil menggila di babak kedua. Gawang Persib yang dikawal Kevin Mendoza dibobol oleh Bruno Gomez lewat sepakan penalti pada menit ke-37. Penalti didapat setelah Mark Klok melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, di mana sebelumnya Persib sebenarnya mencetak gol lewat Davida Silva, namun wasit menganulir karena Ciro Alves sudah dalam posisi offside sebelum mengirim umpan kepada David. Persib pun membalas di babak kedua di mana Tyron Del Pino mencetak gol ke-12 musim ini pada menit ke-63. Tak berhenti sampai di situ, Adam Alis membuat Persib unggul 2-1 lewat aksinya pada menit ke-65, hingga Beckham Putra Nugraha pun membuat Persib mencetak gol lagi pada menit ke-75. Lebih menariknya, Beckham akhirnya membuat brace untuk memastikan Persib Bandung mengulang kesuksesan seperti laga sebelumnya saat melawan Persik Kediri dengan skor 4-1. Beckham mencetak gol kedua pada menit ke-86, dan kemenangan ini membuat Persib unggul 8 poin atas Dewa United. Ya, Persib saat ini berpoin 57 di puncak klasemen, sedangkan Dewa United di posisi kedua dengan poin 49, di mana dengan laga yang juga bergulir semalam, Dewa United kalah 0-1 saat menjamu Borneo FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bandung. Tak berhenti sampai di situ, beberapa momen hadir di pertandingan kali ini. Pertandingan yang diawali dengan tempo yang lambat itu berubah menjadi pertandingan tensi tinggi setelah Persib tertinggal 1 gol. Bakas setanan Maung Bandung tancap gas dengan memberi gempuran bertubi-tubi, dan hal yang menarik adalah setelah satu pemain Persib mencuri sorotan atas aksinya. Yap, Ciro Alves dimainkan tidak pada posisi biasanya, di mana ia dimainkan di posisi aslinya yakni sayap kanan, posisi yang pertama kali ia mainkan saat masih berseragam Persikabo lalu. Bermain di winger kanan membuat Ciro Alves dengan leluasa menari-nari di atas lapangan hijau, dan 2 gol Persib atas kontribusi Ciro Alves yang melakukan serangan dari sisi kanan lawan. 2 bek Semen Padang dibuat tersungkur atas aksi meliak-liuk Ciro Alves dalam menembus kotak penalti Semen Padang FC. Tak hanya Ciro, wonderkid Maung Bandung yakni Beckham Putra Nugraha juga mencuri sorotan setelah menciptakan brace, seakan mengamuk usai disangsi Komdis PSSI. Tak berhasil membantu Maung Bandung pulang dengan raihan 3 poin dan menjauhi rival terdekatnya Dewa United. Di sisi lain, keputusan VAR di laga ini juga mencuri sorotan lantaran memberikan penalti goib pada Semen Padang. Terlihat jelas jika Mark Klok terlebih dahulu mengenai bola ketimbang kaki dari Cabi. Banyak yang menilai bahwa itu adalah sebuah hadangan yang bersih. Skuad Persib Bandung akan langsung dibubarkan usai laga kontra Semen Padang ini. Sebab di Liga 1 musim ini akan memasuki jeda selama sebulan, usai pekan ke-27 Liga 1 akan diliburkan selama 1 bulan bertepatan dengan FIFA Matchday dan Hari Raya Idul Fitri. Dan karena inilah pelatih Bojan Hodak mengaku harus membubarkan skuadnya, di mana pelatih asal Kroasia itu yakin bahwa para pemainnya membutuhkan libur. Selama ini pun Mark Klok dan kawan-kawan dihadapkan dengan jadwal yang sangat padat. Mereka akan mendapat libur sekira 10 hari. Setelah itu kami akan mulai berlatih lagi. Musim ini kami sejujurnya tidak melakukan persiapan dengan baik karena musim lalu kami menutup musim belakangan, ujar Hodak. Kemudian kondisi terkini dari skuad Persib Bandung diungkapkan juga oleh sang kapten Mark Klok. Mark Klok memastikan bahwa setelah Persib Bandung menghadapi Semen Padang di laga tandang yang cukup melelahkan karena jarak yang terbilang jauh, mental para pemain Persib masih terbilang bagus. Keberhasilan Maung Bandung tetap berada di puncak klasemen merupakan buah dari latihan keras di bawah pelatih Bojan Hodak. Kemenangan sebelumnya dari Persik Kediri beberapa waktu lalu sesuai dengan skema yang dilatihkan oleh Bojan Hodak. Mark Klok mengakui bahwa 3 laga Persib tanpa kemenangan, bahkan kalah 1-4 dari Persebaya membuat mental bertanding pemain Persib sedikit menurun. Namun untuk saat ini sudah dinilai mulai kembali naik. Yang penting mentalitas kami tetap naik, tetap percaya diri.
ujarnya. Ya, para pemain Persib memastikan bahwa semua laga harus dimaksimalkan agar Persib bisa back-to-back juara. Dia bangga dengan sesama pemain Persib yang komitmen untuk membawa Persib ke jenjang juara Liga 1 musim ini. Hal senada juga diungkapkan oleh gelandang muda Maung Bandung Beckham Putra Nugraha, di mana ia berharap bahwa rekan-rekan satu timnya bisa meraih hasil maksimal di 8 sisa pertandingan agar bisa back-to-back. Pemain yang akrab disapa Etam ini menganggap bahwa 8 sisa laga tersebut bagaikan laga final demi terwujudnya kembali Persib sebagai juara di Liga 1 musim ini. Beckham Putra sudah bisa bermain lagi saat Persib menang 4-1 atas Persik Kediri pada pekan ke-26, di mana ia sempat terkena sanksi larangan bermain dari Komdis PSSI, denda sebesar Rp75 juta lantaran selebrasinya dianggap berlebihan saat pertandingan melawan Persija Jakarta lalu. Kemenangan atas Persik itu pun tak lepas dari peran Beckham Putra Nugraha yang mampu menyumbang 1 gol pada pertandingan tersebut, sekaligus membawa Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan setelah dalam 3 laga beruntun tidak pernah menang. Sementara itu menjadi tim yang berpotensi kembali menjadi juara Liga 1 dan kini berada di posisi puncak tak menjamin para pemain Maung Bandung dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia. Untuk sementara hanya 9 pemain yang berlaga di Liga 1 yang dibagi untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain yang akan bertanding pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal pada November tahun lalu ada 11 pemain Timnas Indonesia yang datang dari kompetisi Liga 1. Kala itu pasukan Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi dan 11 nama tersebut antara lain adalah Nadeo Argawinata, Emriandi, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sementara ada nama Hernando Ari yang kembali ke Timnas Indonesia dan selain itu ada nama Septian Satria Bagaskara yang jadi debutan dalam daftar ini. Menurut kabar, daftar tersebut masih berpotensi berkurang di skuad akhir. Namun terlepas dari itu, Dewa United mendominasi daftar ini dengan 3 nama. Dewa United disusul oleh Persija 2 nama, Persis Solo 1 nama, PSS Sleman 1 nama, Borneo FC 1 nama, Persebaya Surabaya 1 nama. Namun tidak ada nama pemain Persib Bandung yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Ini tentunya cukup menarik karena Persib saat ini sedang berada di puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini dan belum ada penjelasan dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait hal itu. Namun yang jelas belum lama ini pemain Persib Mark Klok mengatakan harusnya Patrick Kluivert juga menonton Persib main di Liga 1 lalu. Pasalnya, Patrick Kluivert sudah melihat beberapa pertandingan di kompetisi BRL Liga 1 untuk memantau pemain yang akan disiapkan untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, skuad sementara dari Timnas Indonesia era Patrick Kluivert mirip dengan yang sebelumnya kerap dipanggil di era Sintayong. Namun sayang dari beberapa nama yang diparkir oleh Sintayong sebelumnya dan dipanggil Patrick Kluivert saat ini, tak ada nama bintang dari Persib Bandung, yakni Mark Klok. Mark Klok kalah saing dengan 5 gelandang Timnas Indonesia yang akhir-akhir ini masuk ke skuad era Sintayong, yakni Tom Hai, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Nathan Chuaon. Lebih lanjut juga, sebelum 2 jam pengumuman resmi 27 skuad sementara dari Timnas Indonesia, Mark Klok turut menuliskan pesan sedih di Instastory pribadinya. Dalam tulisannya, secara garis besar Mark Klok mengungkapkan pesan untuk tetap rendah hati dan juga terus untuk bermimpi besar.